siang, Mas Eta. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi mengenai hasil diskusi kami. Yang pertama itu ada pengertian assessment center. Assessment center merupakan proses sistematis untuk menilai keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan individu yang dianggap kritikal bagi keberhasilan kinerja yang unggul. Selanjutnya ada sejarah dan keandalan assessment center. Sejarah assessment center itu metode assessment center ini di dunia psikologi ada pada tahun 1930-an. Nah, metode assessment center ini pertama kali digunakan untuk seleksi pegawai tentara Jerman dan Inggris pada Perang Dunia Kedua. Lalu diadaptasi oleh British Civil Service pada tahun 1950-an American Telephone and Telegraph Company. Lalu keandalannya itu terbukti lebih dari 50 studi keandalan yang mengindikasikan bahwa assessment center memprediksi performance dan kesuksesan yang akan datang. Lalu ada karakteristik assessment center. Dia berkaitan dengan kompetensi menggunakan simulasi yang mencerminkan tingkah laku. Satu kegiatan diikuti 5-6 orang asesi. Asesor harus menerima latihan yang baik, hasil akhir melalui data integrasi, dan asesi dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh perusahaan. Nah, manfaat dari assessment center itu, kita dapat memperoleh kriteria yang jelas, mengidentifikasi kadar pemimpin melalui suatu metode, menghasilkan strategi dan tindakan pengembangan spesifik, dan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan manajerial pegawai. Nah, selanjutnya jenis dan simulasi pelatihan. Nah, ini ada jenis-jenisnya ya. Yang pertama itu ada in-basket exercise, group discussion, case analysis, presentation, test of creative thinking, behavioral event interview, 360 degree interview, role play, personality test. Selanjutnya ada visi misi. Visinya yaitu menjadi pelopor penyedia jasa asesmen baik di dalam organisasi maupun untuk organisasi eksternal. Misinya menjadi role model di antara lembaga pemerintahan non-departemen dengan mempelopori guna mendukung proses promosi dan perkembangan karir. Yang kedua, menjadi penyedia jasa asesmen yang menggunakan metodologi asesmen yang objektif dan didukung oleh para asesor yang sudah terlatih, guna untuk membantu memanajemen dalam menempatkan the right person at the right place at the right time. Selanjutnya ada manajemen assessment center. Yang pertama, pengertiannya yaitu komponen integral dari perwujudan visi manajemen sumber daya manusia di BPKP, yakni menjadi teladan bagi pelayanan publik. Yang kedua, ada kegiatan-kegiatan yaitu training dan pelatihan bagi asesor. Yang kedua, sosialisasi ke beberapa daerah. Yang terakhir adalah assessment center. Lalu di sini ada peran assessment center dalam strategi SDM. Yang pertama ada seleksi. Nah, seleksi ini assessment center membantu organisasi membuat keputusan berdasarkan evaluasi yang mengenai kandidat-kandidat karyawannya. Lalu yang kedua ada standarisasi. Nah, standarisasi ini dari kriteria penilaian yang standar sehingga memastikan keadilan dan konsisten dalam proses evaluasi. Nah, yang ketiga ada evaluasi multidimensional. Nah, ini berarti berbagai teknik, memakai teknik penilaian seperti latihan kelompok, peran simulasi, presentasi, wawancara, dan tes psikometri. Lalu yang keempat ada relevansi dalam pekerjaan. Dan ini dirancang untuk mensimulasikan situasi dan tantangan kerja yang sesuai dengan posisi yang dituju. Lalu yang kelima, pengembangan dan feedback. Assessment center tidak hanya sebagai alat seleksi, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pengembangan kandidatnya. Lalu memberikan sebuah umpan balik dan penilaian yang detail. Lalu yang keenam, perencanaan sukses. Merupakan alat yang berharga untuk mengidentifikasi karyawan yang berpotensi tinggi dan mengembangkan pipa bakat dalam organisasinya. Lalu yang terakhir, pembangunan tim. Selain penilaian individu, assessment center juga sering melibatkan suatu kegiatan kelompok yang mengevaluasi kemampuan kandidat dalam bekerja secara kolaboratif.
Dan di sini ada istilah-istilahnya. Daftar istilahnya itu yang pertama ada asesor, yang kedua ada assessing, ketiga data integrasi, dan keempat kompetensi. Ini sudah terpapar psikogram worker konstruksi dan sosial. Nah, jadi kita menuliskan beberapa kompetensi yang harus ada dalam beberapa kandidat yang harus dimiliki seperti teamwork, multitasking, integritas, tegas, dan analytical thinking. Yang dimana dalam beberapa kompetensi ini mereka harus menunjukkan indikatornya seperti ini. Jika indikatornya muncul, maka kita harus memberikan catatan atau bukti bahwa indikator itu benar muncul. Seperti itu. Pertama itu ada teamwork. Di sini bisa kasih contoh kandidatnya adalah Rizky Panasia. Di sini dia menunjukkan bahwa rata-rata dia menunjukkan adanya kemunculan dari 5 teamwork yang muncul 4 ya, dan yang tidak muncul 1, yaitu memberikan pendapat tanpa saling menghakimi. Nah, selebihnya dia memberikan indikator adanya teamwork seperti membantu divisi lain, terus juga menerima apapun pekerjaan yang diberikan, dia juga menerima apapun pekerjaan dan gimana bentuknya, dia juga selalu bisa beradaptasi dengan cepat walaupun lingkungan itu baru. Lalu yang kedua itu ada core kompetensi multitasking, yang dimana kandidat ini itu memiliki multitasking yang cukup baik, namun yang paling kurang itu ada di disiplin dalam melakukan sesuatu, yang dimana dia itu berada di rata-rata yang bernilai skor 3, yang dimana buktinya itu terbiasa menyelesaikan pekerjaan sebelum tenggat ketika berorganisasi, namun diberikan skor 3. Selanjutnya ada core kompetensi integritas. Pada kandidat ini dalam menjalankan kerahasiaan proyek, kandidat ini tidak menunjukkan core kompetensi tersebut. Akan tetapi dari core kompetensi yang lain seperti bertanggung jawab, menerima apapun pekerjaannya, terus menetapkan emosi stabil dan sudah menunjukkan core kompetensi pada integritasnya. Selanjutnya itu ada core kompetensi mengenai tugas. Nah, pada kandidat si Rifki ini kebanyakan tidak muncul, dan hanya ada satu saja yang muncul, seperti melihat problem solving secara objektif, yang dimana dia dapat mengetahui solusi dari beberapa persoalan yang dia hadapi. Selanjutnya ada analisis. Itu adalah di mana peserta dapat menganalisis cara mereka berpikir atau dalam mengerjakan sesuatunya. Nah, saudara Rifki ini di sini ada yang mengumpulkan informasi yang relevan agar dapat lebih memahami masalah. Nah, di sini dia itu menjawabnya sangat baik karena dia dapat menjelaskan solusi ketika diberikan contoh permasalahan. Nah, selanjutnya adalah menguraikan permasalahan yang kompleks. Dia juga sangat baik dapat menjelaskan masalah yang terjadi secara detail. Nah, lalu yang tidak muncul dari saudara ini adalah menggunakan metode analisa dan sumber-sumber informasi yang sesuai, membuat sebuah kesimpulan yang logis terhadap permasalahan. Itu dia tidak muncul dari pertanyaan apa yang kami sampaikan. Dan mengenai isu serta permasalahan utama, dia cukup baik karena dapat menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi. Oke, dari sini kita akan mulai simulasi dari jenis assessment center yang berupa role play.
Oke, jadi di sini kami akan melakukan role play, yang dimana role play itu adalah kasir dan pelanggan. Yuk langsung kita lihat aja. Kok expired? Itu mah expired. Itu kan tahun 2003 ya? Agak bahaya. Ini masih ditaruh di rak. Komplain aja deh. Ayo kita komplain lah. Mas, ini expired tapi kok masih ada di rak ya? Nah itu gimana bro? Oh, expired ya? Sebentar, saya panggil dulu. Angel! Iya Pak, ada apa? Angel, di mana sih kamu? Kamu lihat ke sini udah expired? Tapi di situ kemarin saya nanya sesuai tanggal. Jelas-jelas ini udah expired loh. Ada yang komplain, gimana ini? Kamu bisa nggak sih kerja yang benar? Ya, itu untuk yang terimanya itu adalah si Angel. Karena dia kerja yang bagus, tidak emosian, dan bisa mengatur manajemen emosional. Ya, saya juga setuju sih. Setelah kita baru dengan para asesor, kita sudah menentukan calon pegawai di perusahaan ini. Angel, selamat kepada Ibu Angel setelah diterima di perusahaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para kandidat yang sudah hadir. Akan mulai dari yang pertama, Brigita Angelia. Bagaimana jika kehabisan stok ayam sedangkan masih ada beberapa pelanggan? Langkah pertama apa yang akan kamu lakukan? Langkah pertama yang saya akan lakukan itu memberi informasi kepada pelanggan bahwa kita kehabisan bahan ayam. Nah, biasanya saya akan memberikan informasi untuk bisa menunggu selama 30 menit atau bisa dibatalin aja. Atau enggak, opsi yang lain itu meminta bantuan kepada cabang terdekat untuk mengirimkan stok ayam. Oke, terima kasih jawabannya Angel. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Rinaldi. Jika ada pelanggan yang komplain tentang rasa ayam yang keasinan, apa yang Anda lakukan? Ya, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Yasmin. Jadi jika pertama kali yang akan kami lakukan, tentu saja kami akan meminta maaf kepada customer atas ketidaknyamanan apa yang mereka rasakan. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan bahwa sesuai takaran apa yang dibuatnya semuanya itu sudah sesuai. Dan jika memang ada kesalahan dari kami memohon maaf. Jika memang makanannya tidak dimakan atau ingin melakukan komplain ditukar, kami akan memberikan secara gratis dan mungkin kami akan memberikan sebagai permintaan maaf yaitu seperti snack atau tidak es krim. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Rinaldi. Sekarang saya akan beralih kepada Nicholas Immanuel. Jika terdapat 3 pesanan atau lebih yang masuk, kira-kira pesanan seperti apa yang akan kamu ambil untuk kamu prioritaskan terlebih dahulu? Mungkin saya akan melihat dari sisi yang pelanggan yang akan memesannya dahulu. Mungkin juga akan dilihat dari sisi lainnya juga, mungkin dari ketiga pelanggan tersebut salah satunya mungkin ada yang memiliki penyakit mah yang harus didahulukan, ya mungkin akan lebih didahulukan. Tapi kalau misalnya dari ketiga pelanggan tersebut tidak ada masalah sama sekali, mungkin berdasarkan urutan yang akan memesannya dulu. Oke, baik sekali jawabannya, Nicholas. Terima kasih kepada para kandidat yang telah hadir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya lontarkan. Nanti akan dihubungi lagi kepada para kandidat melewati email. Jika memang kalian tidak menerima email tersebut, mungkin belum rezekinya. Dan terima kasih. Selamat malam semuanya.
Baik, Mbak. Selamat malam. Malam, Mbak. Makasih. Kita akan melakukan tes tadi. Para sesi nanti akan diberikan sebuah permasalahan pada masing-masing orang, yang dimana permasalahan yang dapat dari orang-orang tersebut berbeda topik permasalahannya, dan akan diberi waktu 50 menit. Lalu setelah mendapatkan sebuah solusi, silakan angkat tangan dan presentasikan solusi yang Anda tawarkan. Untuk listnya itu Rifki kayu, Karin air, Tania besi, Martiana listrik, dia bangunan. Untuk Rifki, bagaimana cara untuk mencegah atau mengatasi permasalahan yang dimiliki kayu jika timbul akibat serangan rayap atau lampu? Ini langsung dijawab atau disimpan dulu, Pak? Boleh langsung dijawab kalau misalkan kira-kira tahu. Mungkin kalau buat menghindari kayu-kayu yang dikena efek rayap, Pak, mungkin bisa disemprot pakai anti rayap dulu, Pak, sebelum pasang. Misalkan kalau ada buffet atau apa kan dia datangnya masih knockdown, Pak, sistemnya masih papan kayu. Papan kayu itu bisa pakai teknik yang disuntik, obat rayapnya bisa juga yang di spray, Pak. Kalau untuk yang lapuk? Kalau buat lapuk berarti lapukin filter gitu, Pak, biar nggak ngondok. Ya, ini untuk Mbak Karina ya. Mbak Karina kan di bidang air ya. Nah, bagaimana cara mengatasi permasalahan pipa yang bocor, ya kan? Nah, terus airnya itu tersumbat dan anak airnya enggak. Nah, berikan solusi yang terbaik. Jadi mungkin pertama-tama saya akan mengecek tempat tersumbatnya pipa tersebut. Lalu setelah mengecek dan didapatkan masalahnya, pertama saya akan membongkar pipa tersebut. Setelah dibongkar, diperbaiki dan airnya mengalir kembali. Adakah dapat besi ya? Apakah ada efeknya ke struktur bangunan jika besi kolomnya tidak dipotong langsung dan diteruskan ke lantai 2 karena panjang besinya masih mencukupi? Nggak ada efeknya, Bu, karena selama tulangan pada kolom ini tuh sesuai sama kebutuhan untuk menahan beban misalnya. Nah, sambungan tulangan pada kolom itu biasanya ditempatin di tengah kolom kalau misalnya emang perlu disambung. Terus posisi sambungan di tengah kolom itu dikhususkan untuk daerah seisme D, E, dan F. Artinya kalau bangunan yang berada pada daerah Jawa, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan lain-lain diperlukan sambungan yang berada di tengah kolom karena daerah ini membutuhkan memori gempa yang cukup tinggi. Tapi kalau misalnya bangunan di Kalimantan itu baru boleh dipasang splice di bagian dasar kolom, tapi sambungannya harus berada di atas bawah. Terus kalau lebih teliti lagi, sangkang yang berada di dekat sambungan kolom dengan balok itu lebih padat dibandingkan vertikal kolom. Sangkang itu tulangan yang mengikat tulangan utama
berat. Fungsinya untuk memperkuat kapasitas kolom dan menahan geser pada kolom. Untuk kasus kegagalan splash pada kolom bisa terjadi pada pihak sumbatan. Ya gitu. Selanjutnya untuk pengumuman Tiana, kan tadi ibu menjelaskan bahwa ibu ahli dalam permasalahan listrik ya. Nah, bagaimana jika terjadi kebocoran aliran listrik? Enggak. Oke, kebocoran arus listrik itu terjadi karena permukaan kabel ini keluar dari jalur. Hal tersebut perlu dihindari jika banyak orang karena dapat menyebabkan kecelakaan listrik yang cukup serius. Untuk itu, untuk menghindari kebocoran listrik di rumah, maka kita harus mengganti peralatan yang memiliki aliran listrik ini agar tidak terjadi kebocoran arus listrik. Kemudian kita juga perlu memastikan tidak ada kabel yang terputus atau colokannya longgar. Kemudian kita bisa menggunakan alat pelindung seperti MCCB atau MCB, kemudian SD dan IFCI. Bagaimana sebuah bangunan terdapat fondasi bersekali yang membangun. Nah, penyebabnya itu yang selalu penyebabnya ada banyak ya. Mungkin salah satunya ada lapisan tanah di bawah fondasi yang kurang padat atau kurang keras. Yang kedua bisa juga dikarenakan ukuran fondasi yang kurang besar. Lalu posisi atau fondasi yang berada di dalam sudut longsor tanah dan tanah yang mengalami perubahan karakteristik akibat dari kejadian alam seperti banjir atau gempa bumi. Lalu solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut kami dapat dilakukan membuat fondasi yang baru yang berada di dekat dengan fondasi yang turun, lalu mempadatkan pembangunan dua fondasi yang baru dengan cara manual, lalu ada terjadi ketinggian slalom yang tinggi merusak akibat pembangunan fondasi, lalu terakhir mungkin bisa membuat di atas fondasi yang baru untuk menghentikan penurunan.